Good afternoon. Hello, Good afternoon, afternoon, Okay, how are you today? Miss. I'm Fine, fine. thank you. How How about about you? you? I'm very well. I'm Okay, fine. Good. okay. What Before we about start our lesson you? today, please the leader lead us to pray. Okay, the leader. Okay, okay. Okay, my friend. Okay, my friend. Before we start our lesson today, we pray it first. Pray, begin. Finished. Say greeting. Good Good afternoon, afternoon, Miss. Miss. Good afternoon. Okay, class. Who's absent today? Everybody present, Budi Miss. nggak datang kayaknya, Oh, Miss. Budi. All right. What's the matter with him? Sakit katanya, Miss. He's sick, Miss. Miss. He's sick. Sakit ya, kita doakan ya, semoga Budi cepat sembuh dan bisa bergabung lagi di kelas kita. Oke? Miss akan tunjukkan suara apa nih ya? Coba kalian tebak. Tapi Miss. Do you hear that? Yes, Miss. Okay. How about this one? Stasiun berikutnya, Depok. Bagi para penumpang yang berada dekat pintu, mohon memberikan jalan kepada penumpang yang hendak turun terlebih dahulu. Next station, Depok. For passengers near the door, please prioritize disembarking passengers. Depok, hati-hati melangkah. Perhatikan celah peron. Depok, watch your step and please mind the platform gap. Hati-hati, pintu dibuka. Attention, door will be opened. Nah, okay. What did you hear just now? In the two voice recording, what did you hear? In the first recording, you hear? You hear what? Dengar apa tadi di suara yang pertama? Yang pertama. Kereta api ya, Miss. Stasiun kereta api. Ya. Nah, kalau yang di kedua? Announcement, Miss. Announcement. Nah, where do you hear that? Where do you hear that? That sound? Where do you... Stasiun kereta api. Okay, good. And the second one? And the second one? In? In train. In train. Good. So, Station. what's the information that you get from that sound? Informasi apa yang didapat? Ya, yang pertama keretanya mau datang. Good. Terus yang kedua? Yang kedua itu adalah berhenti. Berhati-hati. Diajak supaya berhati-hati, Miss. Iya, betul, berhati-hati. So, today we're going to learn about announcement ya. Terlebih announcement yang berada di sekitar kita. Apa sih manfaatnya kita belajar announcement ini? Nah, untuk manfaatnya, kita bisa mengetahui pengumuman apa saja yang ada di sekitar kita. Kan bisa aja,
kalau kita tidak mendengarkan announcement, contohnya announcement yang kereta tadi. Kita tidak berhati-hati, kita berdesak-desakan, lalu begitu keluar dari kereta api ternyata kita bisa terjepit pintu gitu ya kan. Jadi dalam kegiatan kita sehari-hari kita harus perhatikan, dengar, baca ya informasi apa saja yang kita dapatkan atau pengumuman apa saja yang kita dapatkan. Lalu dalam menerima dan memberikan pengumuman juga harus jujur. Jadi tidak boleh ada, namanya juga pengumuman ya, masa ada bohongnya, ya kan? Untuk menerima informasi pun atau pengumuman kita harus cerdas dalam mencerna pengumuman tersebut. Jangan sampai kita terkena penipuan, hoax, dan semacamnya ya. Lalu untuk hari ini tujuan pembelajaran kita, kalian nanti akan diskusi, lalu untuk diskusinya itu menganalisa. Nanti akan Miss bagikan teks announcement, jadi kalian bersama teman-teman menganalisa isi teks tersebut, dan juga kalian bisa membandingkan. Apa aja yang dibandingkan? Nanti Miss tunjukkan ya. Lalu yang ketiga, melalui kegiatan presentasi kelompok. Jadi nanti setelah kalian berdiskusi, menganalisis, kalian maju satu-satu, membacakan hasil diskusi kalian. Dan kelompok lain silahkan menanggapi. Ya? Are you ready? Ready, Miss. Okay. Yes, ma'am. Please, Siti, please read. What is announcement, Siti? An announcement is written or spoken statement in public or formal words containing information about an event that has happened or is going to happen, so publicly people know what, when, and where it is about. So, jadi announcement itu pemberitahuan ya, bisa berupa tulisan atau pengumuman lisan yang berisi informasi ya about an event that happen or is going to happen. Jadi pemberitahuan yang terjadi nih atau yang akan terjadi gitu. Pemberitahuan tentang apa, kapan dan di mana pemberitahuan itu ya. Lalu announcement ini used for giving people some information of what was happen or what will happen. Jadi memberitahu kan orang-orang informasi apa yang terjadi atau yang akan terjadi. And for the generic structure, please Julieta, help me to read the slide. Okay, ma'am. Okay, miss. Number one is stating purpose. The text that contains what event will be held. Two, setting day and date and time. Day and date realization. The text that contains when the event will be held. Three, setting place. The text that contains where the event will be held. 4. Informing sender, the text that contains name of the person who will be contacted. Okay, thank you, Julieta. So the generic structure, there are 4 generic structure in announcement, stating purpose, ya. Jadi harus tahu nih kegiatan apa gitu, kegiatan apa yang mau diinformasikan. Lalu stating date and day and time. Jadi exact nih jam berapa, hari apa gitu, atau waktunya kapan mau terjadi. Lalu place ini both di lisan sama tulisan. Announcement ini bisa menunjukkan tempat ya untuk kejelasan ini akan terjadinya nih di mana. Lalu informing sender, ini yang berisi tentang nama siapa yang bisa di-contact gitu. Next, the language feature, it's using simple present tense and simple future tense. And the second, using exact noun. From this slide, is there any question, guys, about the language features?
No? Okay, let's move to, okay. And the type of announcement. There are missing person announcement, obituary, news of weddings, birthdays, inauguration and birth, winner announcement, and job vacancy. From those type, do you familiar with those? Yang Hello? kedua apa tuh ya, Miss? Obituary. Oh, obituary itu biasanya informasi mengenai berita duka cita, ya. Kita bisa temukan di media massa, di media cetak, atau kalau sekarang itu ngetren juga bisa juga ditemukan di sosial media. Jadi nanti isinya itu informasi tentang orang yang meninggal, nanti ada fotonya, lalu informasi siapa orang yang meninggal, meninggalnya kapan, gitu. Dan biasanya ini orang-orang orang-orang penting yang diumumkan karena tidak semua orang menginfokan tentang berita kematian ini. Oke, yang lain ada pertanyaan? Oke, clear? No, ma'am. No. Clear, Okay. Miss. And the forms of announcement, there are two forms, written and spoken. Ya, jadi kalau ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Jadi secara lisan disebutkannya. And about spoken announcement should be delivered loudly and clearly so listener can catch the message very well. Nah, kalau spoken announcement ya, itu harus jelas suaranya ya, harus kenceng, bukan kenceng ya, apa ya? Menyesuaikan tinggi suaranya harus jelas sehingga pendengar bisa menangkap pesan yang diumumkan itu dengan jelas. Ya, terdiri dari 3 part, opening, content, and closing ya. Openingnya biasanya kalau kita dengar, your attention, please, atau pakai greeting, good afternoon, good evening gitu. Lalu everybody or ladies and gentlemen. Lalu di kontennya, to mention the details of the event or occasion, ya. Who the announcement is addressed to, what event, terus where, when, why. Jadi ini ditujukan buat siapa sih announcement-nya ini? Lalu keperluannya untuk acara apa ini si announcement-nya tersebut. Lalu juga dijelaskan tempatnya, waktunya, dan kenapa gitu. Dan ini tuh take place-nya tuh di mana. Tuh. Lalu ya closing-nya biasanya dengan mengucapkan terima kasih seperti itu. Ada yang sudah pernah dengar yang seperti ini? Pernah, Miss. Pernah, Oke. Miss. Nah, ini adalah bentuk tertulis dari spoken announcement. Biasanya ini dibacakan di speaker sekolah, karena ini contohnya untuk memperingati Hari Kemerdekaan ke-78, dan ini untuk level sekolah ya. Jadi ini kalau Miss tanya ini ditujukan untuk siapa? Untuk siapa kira-kira? Coba disimak teksnya. Untuk seluruh siswa SMK, Miss. Good. Lalu, when? Kapan ini? Diberitakannya ini untuk kapan? Kamis, hari Kamis ya, Miss. Thursday, 15 Agustus. 9 August. Lalu, kalau kontesnya untuk registration-nya sampai kapan? Sampai hari Sabtu. Sampai hari Sabtu. Iya. Oke, Tanggal 9 lalu Agustus. sampai hari Sabtu. good. Lalu untuk tempatnya sendiri, di mana ini akan berlangsungnya? OSIS room
Ya. Ayo. Yang di OSIS OSIS room itu ngapain? OSIS no, room. no, no. Bukan. Oh, register. Salah. Untuk In register. the main hall. In the main hall. Main hall. Wow, great. Main hall. So, Di hall. kalau tema acaranya apa? Ini acaranya apa? Temanya? English Welcome speech to contest. Technology as Indonesian English future. speech contest. Time of the speech. Ya, English speech contest. Nah, the temanya itu welcoming the growing technology as Indonesian As speaker. Indonesian speaker. Wah, pinter-pinter ya semuanya. Nah, ini kan bentuk teksnya. Nah, kalau bentuk aslinya di apa namanya? Di lingkungan bukan di lingkungan ya, di kehidupan sehari-hari nih yang mungkin sudah pernah kamu dengar atau mungkin nanti akan kamu dengar. Kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Tolong didengarkan baik-baik. Ladies and gentlemen, the fasten seatbelt sign is off now, but we recommend that you keep your seatbelt comfortably fastened while seated or asleep. Should there be a sudden drop in cabin pressure, passengers who are using the lavatory, please return to your seat and fasten your seatbelt. Thank you. Nah, so in the voice, what is the announcement about? Who knows? To give the information to the passenger to use the Safety. seatbelt. To use the Yeah. seatbelt in the Ya. So, where does the announcement usually take place, Julita? In the jet plane ya, Miss ya. Pardon? Announcement-nya ada di pesawat ya, Mem. Suaranya Good, lembut betul sekali. Jangan ketuker ya, bedakan. Ini di bandara atau di pesawat ya. So, what will happen after the announcement informed? Setelah itu dibacakan, announcement-nya kira-kira penumpangnya ngapain? Pakai Pakai seatbelt-nya. Langsung melakukan apa yang diperintahkan di announcement. Ya. seatbelt. Nah, kalau kalian nih, siapa yang udah pernah naik pesawat? Belum pernah, Miss. Saya Wow. pernah. Saya juga belum. Makanya belajar yang rajin ya, nanti bisa traveling ya, bisa keliling dunia, naik pesawat. Oke, amin. So, the second recording voice, please listen carefully. Ini juga biasanya kalian suka dengar nih. Good evening, ladies and gentlemen. We have found a little girl named Angela. If you are with Angela, please come to the customer service office. Good evening, ladies and gentlemen. We have found a little girl named Angela. If you are with Angela, please come to the customer service office. Okay. How about the second one? What is the announcement about? Anak hilang, Miss. Ya. Anak hilang, Miss. Anak hilang. So where the place in this announcement? Mall. Mall. Wah, kalau mall tahu ya, pada hobi ya ke mall ya. Ngadem, Miss. Okay. So what will happen after the announcement informed? Setelah dengar announcement ini kira-kira gimana? Periksa anak masing-masing, Miss. Periksa anak masing-masing ya. Jadi ya tadi namanya siapa anaknya yang hilang? Ya yang ditemukan? Angela. Angela. Oke. Berarti yang merasa tadi bawa Angela ke mall harusnya langsung menuju ke
Resepsionis. Customer service Ya. Customer office. service. Boleh ke customer service, ke resepsionis ya, Information. boleh. Ada yang pernah hilang di sini? Nggak pernah. No, Belum. Miss. Hilang uang pernah, Miss. Kehilangan Uang duit. saya. Nggak pernah, Miss. Oke, Belum pernah good. hilang. Belum pernah hilang. Nah, sejauh ini di spoken announcement ada kesulitan? Nggak ada, No, Miss. Miss. No, Miss. Good. Okay, let's move on to written announcement. Same as spoken announcement, there are three parts in written announcement: opening, content, and closing. Yeah. Opening usually begin with word announcement or attention, important, or the name of event or occasion to persuade the target readers read it. Should be clearly written here, such as all student. Jadi kalau nanti di announcement tertulis tuh harus jelas. Jadi gimana nih supaya eye catchy gitu di atasnya? Apakah ditulis announcement atau pengumuman atau penting gitu. Jadi biar target reader kita itu membaca pengumuman tersebut ya. Jadi kayak ngajak gitu. Selanjutnya itu juga harus jelas tertulis yang namanya pengumuman ya, bukan surat cinta. Jadi tidak usah berbelit-belit ya. Langsung tertulis jelas juga siapa yang pada siapa pengumuman ini ditujukan. Lalu kontennya, explain the event or occasion in detail, such as who the announcement is addressed to, what event, and seperti biasa ada tempat, kapan, kenapa, dan di mana ini akan berlangsung ya. Jadi tadi setelah di opening kontennya itu harus detail apa yang diinformasikan, ya kan namanya juga di konten, dan detail-detail informasi juga harus dicantumkan di situ. Lalu closingnya states the contact person or writer of the announcement. Nah, untuk di closingnya ini harus jelas. Ini tuh ada nggak sih yang dihubungi? Misalnya kita bisa letakkan nomor telepon atau WA, kita bisa letakkan social media, email, atau penulisnya siapa. Tuh, jadi kalau ada yang mau menghubungi atau menanyakan soal announcement ini bisa langsung menunjukkan kontak person-nya. Seperti itu ya. Okay, this is the example of written announcement. Nah, dia yang sebelah kiri, yang ini tentang online art competition, itu sudah dibagi ya, ada opening, content, and closing. Terus yang di sebelah kanan, ini mungkin kalian akan sebentar lagi ya, sebentar lagi setelah lulus sekolah, akan familiar dengan job vacancy atau lowongan kerja, karena lowongan kerja adalah salah satu bentuk dari written announcement. Silakan kalian simak dua contoh berikut. Coba. Sudah dibaca? Sudah? Oke. Nah, Sudah, Miss. di bagian opening, Sari, coba tunjukkan ke Miss. Di bagian mana teks yang buat persuade readers-nya? Yang untuk menarik perhatian target readernya yang mana, Sari? It is your time to show off your inner artist. Are you sure? Coba di sebelah mana ya?
Coba Widya bantu Sari tunjukkan di mana letak openingnya, letak judul biar persuade readersnya, target readersnya. Tadi kan di contohnya ada attention, announcement atau apa gitu. Di part mana coba? Online art competition 2021, ruang school we hold. Ya, siapa itu tadi yang jawab? Ade, Ibu Ade, Ade. wah, good job. Nah, itu sudah betul ya. Kalau kontennya, tadi sudah, apakah ini konten di contoh yang pertama sudah memenuhi syarat? Coba let us check. Tempatnya. Ya, tempatnya sudah ada kan? Sudah ada belum? Belum, kayaknya masih tanggal sama waktu ya, Miss ya. Terus apa lagi? Untuk waktunya sudah jelas ya, dan Sudah. acaranya apa juga sudah jelas. Nah, untuk Sudah. tempatnya, kalau tidak ada keterangan place-nya di mana, kita harus tahu siapa yang mengeluarkan. Nah, ini kan yang mengeluarkan ruang school. Nah, jadi kemungkinan besar kita si acaranya ini akan berlangsung di ruang school. Or untuk lebih jelasnya kita harus move ke closing. Di closing kan sudah jelas itu siapa yang memberikan informasi, lalu dia berperan sebagai apa di situ? Project officer of art day. Ya, di situ ada project officernya, dan di situ juga kebetulan komplit, ada website, ada nomor teleponnya, ya, dan ada kontak person. Nah, dari written announcement yang ini, kira-kira targetnya siapa nih yang dituju nih? Siapa targetnya kira-kira? Student, Miss. Student, Miss. Great. Sudah teliti ya? Oke. Sekarang kita ke announcement yang sebelah kanan. Yang job vacancy. Kalau dibandingkan sama yang sebelah kiri, kira-kira apa, menurut kalian kekurangannya apa nih di written announcement yang di sebelah kanan? Silahkan dilihat. Apakah jelas terlihatnya? Jelas ya? Waktu, tanggalnya. Waktu dan tanggal, good. Waktu dan tanggal tidak ada. Betul, apalagi? Nggak ada nomor teleponnya, Miss. Nggak ada nomor teleponnya. Lalu? Kontak person ya, kontak person. Kontak person, oke. Lalu ada pendapat lain? Apalagi coba yang kira-kira nggak ada nih, kurang komplit ternyata. Kalau targetnya, target readersnya sudah tahu ini siapa kira-kira? Orang yang lagi cari kerja. Umum ya. Gitu, Zaima. Jadi targetnya adalah calon kandidat ya, yang memenuhi syarat tentunya. Tapi sayang sekali, betul di sini tidak ada waktunya. Karena yang namanya lowongan kerja itu pasti nanti ada tenggat waktunya ya. Lalu untuk contact person yang tadi disampaikan Siti ya, memang tidak ada tertulis jelas nomor telepon, tapi di sini ada alamat email. Jadi kita menghubungi perusahaannya atau si announcernya itu di pemberitahuan apapun, itu selain nomor telepon juga bisa yang lain, seperti yang tadi Miss bilang. Bisa kita taruh account sosial media, di sini terkebetulan email gitu. Atau sekarang tuh yang sering ngetren tuh kasih QR code, ya kan?
Siapa yang tahu QR code? Ya, Wira, good. Jadi, kalau kita mau tahu, oh Julita juga pintar ya tahu. Jadi kalau kita misalnya mau menghubungi seseorang, di announcement-nya itu ada QR code-nya. Jadi kita tinggal ambil handphone, kita scan. Nah itu nanti hasil scan-nya itu bisa macam-macam pilihannya. Apakah dia by email, by telepon, atau segala macam. Oke, dari dua announcement yang tadi sudah disampaikan. Kira-kira apa yang mau kalian tanyakan? Apakah ada pertanyaan? So far so good, No. Miss. So far so good. Oke, pintar-pintar ya murid di kelas ini. Thank Oke. you, Miss. Kelas So, akselerasi, Miss. let's move to worksheet. So I'll divide you to 4 groups. Grup pertama itu ada Nani, Julita, dan Huzaima. Take notes ya. Jangan lupa. Lalu grup kedua itu Widya, Ade, dan Juleta. Nah, kelompok 3 itu Wira, Destin, dan Saryana. And the last one, Huzaimah, Siti, and Dewi. Oke. Nah, Miss sudah bagikan worksheet ini di Google Classroom kita. Kalian bisa akses di situ ya, bisa download. Miss akan jelaskan sedikit mengenai worksheet ini. Jadi, nanti setelah dibuka GCR-nya akan ada 4 teks ya di GCR-nya. Kalian pilih salah satu sesuai dengan kelompoknya. Jadi tadi kalau kelompok 1 berarti dia bahas yang teks 1, kelompok 2 yang teks 2 ya, seperti itu. Nah, di teks 4 teks announcement itu terdiri dari 2 teks written announcement dan 2 teks spoken announcement. Oke? Lalu pengerjaannya kalian baca dulu announcement-nya, lalu move ke worksheet ini, yang halaman lembar pertama yang di sebelah kiri, isi dulu members-nya siapa, grup berapa, ya, dan kelas apa. Lalu setelah dibaca, isikan. Dari teks yang kalian baca itu, social function-nya apa dari announcement tersebut, lalu generic structure-nya seperti apa, dan language features-nya seperti apa. Ya, ini nggak akan makan waktu lama, jadi Miss akan berikan mungkin 5-7 menit untuk mengisi di worksheet pertama, ya halaman pertama ini ya. Lalu nanti setelah kalian menyelesaikan mengisi di worksheet pertama ini, kalian akan menyimak hasil dari masing-masing kelompok untuk membacakan hasilnya. Seperti itu, oke? Lalu setelah nanti kalian berdiskusi dan mengisi, kita akan bandingkan. Jadi nanti kelompok 1 dengan kelompok 2 itu membandingkan, karena beda ya, beda announcement. Perbedaannya apa, persamaannya apa, begitupun nanti di kelompok 3 dan kelompok 4, seperti itu. Nah, untuk sekarang, I'll give you time around 5 until 7 minutes to untuk mengisi students worksheet di halaman pertama. Silahkan bergabung bersama teman kelompoknya.
Okay. Have you finished it? Bentar, Miss, sedikit lagi. Okay, not yet. Okay. Sudah ya? Oke. Stop. Sudah. Tolong bacakan. I'll pick you randomly. Kita mulai dari kelompoknya Widya ya. Kelompok 2. Silahkan dibacakan. Okay, Miss. Uh, the social function is to announce the information for passenger of Garuda Airways as landing. The second one, generic structure, consists of starting purpose, starting day, starting place, and informing sender. And language feature, using simple present and future. The last one, using exact noun. Itu aja, Miss, dari saya. Oke, dari Teman-teman kelompok. saya boleh menambahkan. Nah, setelah dibacakan hasil dari kelompok 2, nah tugas kelompok lain, tadi kalian ingat-ingat apa yang sudah kalian kerjakan kan dari yang sudah kalian analisis nih dari teks kalian. Bandingkan dari hasil analisis kelompok 2, lalu kalian tuliskan di halaman kedua dari students worksheet ini ya. Jadi bandingkan apa perbedaannya dan juga apa persamaannya. Silahkan diisi seperti itu. Miss beri waktu 5 menit lagi ya untuk mengisi di halaman kedua. Silakan. Ada yang masih bingung untuk membandingkan teks dari temannya tadi? Tidak ada, Mem. Good. Sudah selesai di halaman keduanya? Are you done? Not yet, Lagi ya, Miss. Not Miss. yet. Okay.
I'll give you 3 minutes more ya. Setelah itu selesaikan. Ya. Okay, finish all. Stop your work. Okay. Okay. Before we start the presentation, please put your hands up. Put your hands up like this. Okay. If I say right hand, you have to be in this position. And if I say left hand, jadi tangan kirinya yang di sini, ya. Kalau Miss bilang claps, 2 kali. Got it? Kalau Miss bilang close, berarti 1 kali. Kalau bilang open, lepas. Mengerti ya? Ya, Miss. Mengerti. Oke. Left hand. Left hand. Ya. Right hand. Claps. Ya. Right hand. Left hand. Close. Okay. Once more. Left hand. Left hand. Left hand. Right hand. Left hand. Close. Close. Close, 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 close. Nah, good job. Nah, itu tadi applause untuk kalian semua karena sudah bekerja keras ya untuk menyelesaikan tugas kita kali ini. Oke, sudah dicatat ya tadi perbedaan dan persamaannya. Lalu sekarang tolong setiap kelompok untuk menyampaikan apa perbedaan dan persamaannya. Lalu lihat di halaman tugas yang ketiga, ya. So you have to elaborate and evaluate the result of presentation from the other groups. Write down the lacks of each group's analysis and give the reasons. Jadi tugas kalian di sini, kan kalian 4 kelompok nih. Tugasnya nanti tulis grup yang titik-titik itu, grup berapa yang menyampaikan analisisnya. Nanti kalian tulis kekurangannya di mana, kekurangan dari analisis grupnya ya. Lalu apalagi nih yang harus ditambahin. Jadi kalian jelaskan di situ dan beri alasan. Oke? Ya, kelompok 1. Oke. Nah, karena kelompok 1 sebentar lagi akan membacakan hasilnya, hasil dari perbandingan yang telah mereka lakukan dari hasil analisa mereka. Kalian jangan lupa tulis ya di form yang ketiga ini. Begitu juga untuk kelompok-kelompok selanjutnya. Silakan disimak. Oke, give applause untuk kelompok 1. Bagus ya hasil analisisnya. Oke, next. Kelompok 2, silahkan. Oke, kelompok 2 juga sudah. Beri applause. Lalu selanjutnya kelompok 3. Oke, good. So, next, the last group, kelompok 4 ya. Ayo kita dengarkan sama-sama.
Alright. Jadi sudah empat-empatnya ya yang menunjukkan hasil analisisnya. Kalian juga tadi juga tidak lupakan untuk mencatat apa-apa saja tadi kekurangannya yang kalian evaluasi dari grup-grup yang lain. Oke, setelah itu semua berarti nanti tugas yang kalian sudah isi ini kalian upload kembali ya di GCR. Untuk deadline-nya akan setting nanti malam. Jadi jangan lupa untuk mengumpulkan. Oke? Lalu dari hasil tadi kalian menganalisa lalu membandingkan sudah cukup bagus ya. Tapi untuk kedepannya tolong untuk lebih teliti ya guys dalam mengolah atau dalam menerima pengumuman. Jadi tadi masih Miss temukan beberapa yang sedikit kurang hasil analisisnya ya. Tapi give applause untuk kita semua bisa tunjukkan emoji ininya clapsnya di Zoom. Oke, good, Destin. Yang lain mana nih tepuk tangannya dari yang lain? Oke, udah semua ya. Oke. Jadi guys, kesimpulannya hari ini tuh kita belajar apa aja sih yang kita mulai dari awal tadi? Tentang Announcement. Ya, jadi tadi and written. There are two types of announcement. Written Kan and written. Generic ya structure betul. of Ya. Type of announcement. Lalu apa lagi? We learn about Generic financial announcement. Secure function, language, The generic sample of structure. announcement. Oke, good. Nah, kira-kira seru apa enggak sih nih kita bahas tentang pengumuman ini, tentang si announcement ini? Seru, Seru, oke. Iya, benar, penting banget ya. Betul. Nah, kalau tadi kan kalian sudah menyimak ya, sudah menyimak dan menganalisa. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mencoba untuk membuat sendiri announcement-nya. Jadi, jangan lupa di pertemuan kita selanjutnya, siapkan laptop, ya. Siapkan laptop boleh, tab boleh, atau kalau misalnya nggak ada, bisa pakai handphone. Dan kalian download dulu aplikasi Canva, ya. Nanti Miss akan cantumkan linknya di Google Classroom ya. Kalau misalnya bingung nih aplikasi Canva-nya yang mana sih? Nah, terus kalian semua punya akun Instagram? Punya, Miss. Punya, Oke, jadi nanti di pertemuan kita selanjutnya kita akan buat announcement text-nya itu di Canva. Setelah itu kita akan upload-nya di Instagram. Ya, jadi kalian siap-siap ya. Munculkan ide apa aja sekreatif mungkin. Ya. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian untuk hari ini. Tetap semangat ya, belajar di rumah, jaga kesehatan. Terus apa lagi ya? Kayak sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Jangan ada yang ini ya, jangan ada yang keluyuran nggak pakai masker ya. Kita harus tetap menjaga kesehatan walaupun itu di lingkungan kita sendiri ya. Tetap sehat, tetap semangat, makan makanan yang bergizi, jangan jajan sembarangan. Oke? See you in the next meeting. Goodbye. See you. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye, Miss. Thank you. Thank you for today.